pelajaran dari saya bisa menulis puisi ya karena saya menulis puisi itu karena perlu menulis puisi dengan penuh ketenangan, dengan penuh keseriusan. Segala sesuatu kalau kita menjalani setiap kegiatan itu harus enjoy. Oke, selamat malam, selamat datang di channel YouTube Bisma Santa Agustinus. Nah, kawan-kawan, selamat malam juga untuk teman saya berdua ini. Malam. Oke, nah malam hari ini merupakan satu konten YouTube yakni podcast. Nah, malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang mencari inspirasi hidup dari puisi. Nah, kita kedatangan dua tamu yang notabene kehidupannya mereka itu terinspirasi dari puisi-puisi mereka. Gimana? Kira benarkah ya? Nah, tapi sebelum berangkat lebih jauh, kita perlu juga nih mengenal mereka berdua nih. Nah, saya persilakan pertama abang saya ini untuk memperkenalkan diri. Oke, baik, selamat malam saudara sekalian. Nama saya Rian Tak. Saya dari Lembor, Manggarai Barat. Sekarang mahasiswa tingkat 3 filsafat. Terima kasih. Oke, ya Lembor itu wilayah daerah Manggarai Barat yang penuh berhasil ya. Ya benar. Oke ya. Yang ketiga Komodo itu. Oke. Ya berapa kilo itu? Nah, ini kalau lebih dikenal dengan Om Kumis. Oke, nama pena tadi sudah disebut. Kalau nama panjang juga tidak perlu sebenarnya. Iya ya. Panggilan itu Alex. Saya dari tempat tinggal itu di Kupang, asalnya Manggarai Tengah. Ciba ya. Ciba itu kaya akan kebiri. Oh. Icengke, makanya kami semua di Ciba orang air. Oke, nah ini keduanya dari Manggarai ini ternyata. Rumah bisa say hello untuk keluarga di Lembor mungkin. Halo. Oke, mantap. Nah, enak. Oke, malam hari ini, nah tadi saya bilang kita berbincang-bincang tentang mencari inspirasi hidup dari puisi. Nah, kita tahu ya memang banyak sekali nih penyair-penyair muda saat ini. Nah, tapi saya kira mereka tentu punya alasan tersendiri mengapa harus mencari inspirasi hidup mereka itu melalui puisi ya. Nah, kali ini kita bertanya-tanya dengan Frater Rian ya. Kira-kira menurut Frater Rian itu apa sebenarnya puisi? Kalau menurut saya puisi itu bagian dari seni hidup. Wow, keren. Karena di sana saya bisa menyelesaikan segala persoalan hidup. Misalnya kalau kita bagaimana pikiran sudah penat, lalu ditambah dengan masalah sana sini ya, kita menulis puisi seperti itu supaya refreshing gitu. Gimana? Oh. Jadi puisi itu seperti teman curhat gitu. Oke, mantap. Nah, keren juga ya alasan seperti itu. Oke, kalau bagaimana dengan Om Kumi? Apa pendapat Anda tentang puisi itu sesuai dengan pengalaman hidup Anda selama ini? Bagi saya menulis itu bentuk keterlibatan saya untuk mengenal dunia. Wow. Dalam sekali. Untuk representasi saya. Tentang kehadiran saya di dunia. Menulis. Jadi bagi saya itu kalau dalam konteks menulis puisi itu cara saya untuk mengekspresikan saya punya isi hati, isi kepala dalam membaca realitas yang terjadi di hadapan saya. asik, mantap. Bung Alex ini Kebanggaan sekarang menjadikan puisinya itu sebagai tempat untuk menginspirasikan diri seperti itu ya. Nah, mantap sekali. Oke, kira-kira kawan berdua ini, saudara-saudara berdua ini pernah menciptakan puisi atau sekadar membaca puisi orang? Jadi pernah ya? Pastinya pernah. Pasti orang yang hobi menulis puisi pasti pernah menciptakan puisi. Kira-kira sudah berapa puisi yang selama ini
Kalau saya itu karena saya menulis itu sejak saya usia tuh. Wow. Hebat. Berapa tahun yang lalu deh? Empat tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu gitu. 4 ya. Dan hampir pasti itu saya punya karya-karya puisi itu sudah banyak di berbagai media, Woi. baik koran maupun Oke. online gitu. Banyak sekali. Jadi saudara dengar, jadi Pratria ini punya apa ya, blog sendiri ya, blog sendiri yang bisa karya. Ya. Bisa sampaikan ini, blognya. bisa sampaikan alam blognya supaya bisa ditonton oleh banyak orang. Sekarang juga saya giat menulis di blog pribadi yang namanya Nerapos. Wow, Wah, sangat mirip. nanti baca saja ya, jelasnya di link di bawah ini. Nanti silakan baca-baca dan bongkar-bongkar karya sastra, khususnya puisi oleh Pratria. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Kan selama ini saya pernah mendengar sharing dari kawan-kawan, katanya Om Kumis ini pernah membawakan puisi waktu SD atau TK. Sampai cerita itu. Ya, sedang informasi sedikit. Nah, kira-kira bagaimana kita dari pengalaman dari Bung Kumis ya, Abang Kumis. Saya cerita dari saya punya tante dulu. Saya cerita waktu saya sekitar umur 4 tahun atau 5 tahun. Pokoknya itu di bangku TK, Taman Kanak-kanak. Saya pernah saya dulu TK-nya di Santa Familia Sikumana. Ya, 2003 atau 2004. Ya. Nikahnya. Dan itu salah satu pesta di TK, yaitu itu peringatan apa itu? Saya dipersilakan untuk baca puisi. Yang saya tahu itu puisi judulnya Topi atau Topiku itu. Dan dari situ saya mulai untuk mungkin bagaimana menurut saya sih sebuah tanda dalam kita punya hidup itu pasti itu akan memberikan suatu tanda juga di kemudian hari, atau kejadian-kejadian kita di masa lalu pasti akan menjadi tanda di kemudian hari. Jadi saya percaya pada saat saya masih TK, saya dipercaya untuk membaca puisi. Beberapa tahun waktu setelah itu SD, saya tidak mengenal lagi tentang karya sastra. SMP pun tidak mengenal, apalagi masa-masa muda itu kita tidak mau. Tapi pada saat seminari itu sudah mulai saya untuk mengerti, khususnya itu kelas 1 tuh. Karena kami seminari 4 tahun, SMA 4 tahun, jadi itu sekitar 2 tahun dalam seminari, kelas 1 SMA seminari. Itu mulai saya untuk mengenal karya sastra. Dari frater top saya itu, frater yang sekarang sudah jadi Pater Herman Batau. Wow. CNF. Oke, mantap sekali yang pengalaman ini benar-benar menginspirasi hidup mereka, dan Wow. itu sangat luar biasa ya untuk kawan-kawan di luar ya, bisa belajar banyak hal dari mereka ini, khususnya ya kalau yang berminat di sastra bisa di cerpen, puisi dan lain sebagainya. Dan menarik apa yang disampaikan oleh Abang Kumis ya, bahwa Om Kumis, Om Kumis ya, Om Kumis, bahwa Saya sudah tua nih. itu menjadi inspirasi hidupnya waktu yang masih kecil membacakan puisi. Lalu pernah juga saya mendengar bahwa Om Kumis ini pernah menjual lomba puisi ya tingkat provinsi kalau tidak salah. Tingkat nasional. Tingkat nasional. Kira-kira pengalamannya seperti apa waktu itu? Itu tuh gimana? Itu saya punya kakak kelas. Dia yang bagikan bagikan informasi lombanya. Itu informasi lombanya itu sebenarnya tutupnya esoknya, tutup ini yang pendaftaran lomba. Deadline-nya itu besok. Hari malam ininya dia kirim ke kami. Saya dan saya punya teman satu yang nama Frater Elos, Frater Carlos Lambu. Dia ikut lomba apa? Komik strip. Saya ikut lomba penulisan puisi. Itu tuh lomba yang dibuat oleh Universitas Undangan. Wow. Itu pekan seni mahasiswa pertama. Itu sudah baru pertama kali dibuat oleh Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi saya daftar itu. Setelah itu saya langsung bingung juga, karena saya baru pertama kali lomba seperti itu tuh. Saya bingung mau buat apa tuh.
pada saat saya baca judul tema besarnya itu kan multikulturalisme. Jadi dari situ sudah mulai terbayang saya bicara tentang apa. Saya pertama yang mau bicara tentang gender itu pun saya Jadi sempat bingung ya. ya, sangat saat itu. Padahal itu lagi berapa hari pengiriman karyanya itu? Bukan berapa hari, tapi berapa jam? Tidak, pendaftarannya berapa jam? Oh, iya. Setelah itu pengiriman karyanya mereka berikan sekitar 5 hari atau 4 hari. Terus selama 10 hari saya bergelut. Wah, saya tidak tahu. Soalnya baru pertama kali juga kayak macam drop seperti itu. Karena baru pertama kali. Jadi imajinasi itu muncul saat kapan dan langsung menulis puisi itu, dan kali-kali dia itu informasi itu bahwa kumis itu langsung menjadi juara satu ya tidak salah itu. Dia kira-kira inspirasinya itu muncul saat kapan? Itu pada saat sebenarnya kan diinformasikan jam 11 malam untuk penutupan ini apa pengiriman karya. Jadi dari pagi itu kan masih masih sibuk kerja atau kuliah itu. Jadi saya mulai untuk kerjanya itu sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Itu saya tuh jalan untuk keliling dunia itu. Saya tendang batu, saya daun-daun ini apa, di bunga gitu. Saya petik, inspirasi yang saya dapat. Pada saat saya tendang batu di depan kamar itu, saya bilang, coba saya ngomong tentang ini apa. Ngomong tentang ini keadaan alam di Nusa Tenggara Timur. Jadi yang sangat beragam itu kekayaan alam khususnya, entah itu di laut, di tanah maupun iklim yang ada. Jadi saya mulai terinspirasi itu gara-gara tendang batu. Jadi terinspirasi dari tendang waktu, lalu sempat mengalami keadaan diri yang kaos ya. Iya benar. Tidak tahu terus apa, tapi menenangkan diri dengan berjalan-jalan lalu mengenai lingkungan. Kebetulan juga temanya tentang lingkungan ya, kalau tidak salah itu. Beragam. Jadi itu luar biasa sekali ya, untuk semua orang tidak semua orang bisa mengalami seperti itu, dan apalagi menjadi juara ini, wah, untuk tingkat nasional luar biasa. Nah, kita kembali bercerita juga dengan ini abang orang Lembor ini. Jadi abang lihat, saya dengar ada satu puisi yang mau dibacakan ya, kalau tidak salah ya. Dan kira-kira apa yang mau disampaikan dari puisi sebelum Anda membacakan puisi Anda sebentar? Puisi saya ini berjudul tentang getah suci di meja hidang. Mantap. Ini berkaitan dengan perjalanan dari Yesus tentang Golgota. Lalu maknanya itu bagaimana kita mendalami tentang salib itu sendiri, gitu. Dan puisi ini sudah dimuat di salah satu media di Manggarai. Untuk ke makna juga itu tadi berkaitan dengan bagaimana kita memaknai salib itu sendiri. Oke, apalagi kita ini kan frater. Ya. Bagaimana Om Kumis, kira-kira ini puisi yang menarik sekali sebenarnya ya. Saya mau mendengarkan. Kira-kira kita semua dan Mama di rumah yang sedang menonton podcast ini pasti senang sekali mendengar puisi ini. Frater yang tulis lagi Apalagi frater yang benar-benar menusuk. benar-benar menusuk ya. Oke. Bagaimana kita hening sejenak ya. Kita mendengar persembahan puisi dari Frater Rianta ya. Silakan, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke. Perihal getah suci di meja hidang, karya Rianta. Wajah lusuh berlumur getah-getah suci, menggiringnya ke tempat pembantaian yang paling keji. Kata mereka, itulah janjinya di hadapan Pilatus. Bukan aku yang berkata demikian, engkau sendirilah. Lalu mereka berkata, ia menghujat Sang Agung kita. Bukankah aku Sang Agung itu? Lalu berjalan menyusuri kerikil keji hasil rimbunan jejak para pendosa. Pada dasar rampas setelah yang sekian waktu, biarkan cawan ini berlalu, itu
Jika boleh, sebab usiaku terlalu dini melayar dan berlembab pasrah. Pengkhianatan Yudas dengan 30 dirham menjual engkau. Apakah aku semula itu? Aku bukan sang racun yang kamu tiduri lalu dengan sisi sepeser. Aku sudah seumur dedakan waktu. Kira-kira 33 tahun lebih tua dari belia dan lebih muda dari sang guru. Saban hari, aku pergi dengan gegas sambil memikul kepala pinang. Pintu gerbang sekiranya hatimu juga ikut terbuka. Terlalu pahit anggur dari sang bapak. Terlalu masam juga dari sang ibu. Layakkah aku dibantai seperti ini? Menyikapi sunyi di balik biasa cahaya mentari, seakan aku pergi dengan ukira semu dari jeruji paling suci. Aku pergi dengan mencicipi sepiring pagi pada meja hidangan Ekaristi. Katanya terlalu kusut mencintai diriku, sehingga aku tidak sadar perjamuan itu terlaris di pasar limbah. Cambukan, cacian dan diludahi, sarapan terlaris sepaginya. Raganya yang tak mampu memintal tubuh sang suci dengan anggur asin buatan Farisi cukup kental. Ia yakin di ladangnya sedang ditunggu sang Nabi Agung untuk mengadakan sepaku roti dan sebotol minyak. Meski sang suci berpaling muka, Ibu Paskah saatnya. Sang ibu memaksa, sudah saatnya. Sekian banyak tamu yang tak minum dari anggur tuan pesta. Biarkan anggur dicicip pada mereka. Mereka tak sadar anggur itu dapat terlaris di meja hidangan tuan pesta. Aku tidak persoalkan itu. Yang aku persoalkan, mereka mau sampai tidak sadar bahwa akulah pengiris anggur yang mereka seduh. Sapu tangan, handuk dan kebaya kumal, air mata tangisan wanita menghiasi stasi suci. Hei, jangan tangis ya, tangisilah anak-anak. Serta suamimu yang pandai mencekur diri pada wanita simpan. Lalu mereka menjarah juga dan kiru, serta diundinya di antara sang bengis. Lalu siapakah yang pantas mendapatkan? Apakah sang ibu? Ataukah kita yang merasa mencintainya? Sekali tidak. Bukan ibunya dan bukan juga kita. Ataukah Simeon yang setia memangku deritanya sampai nafasnya terputus lantaran cambukan dosa dari sang bengis? Bukan juga. Lalu siapa yang pantas kita yang mencintainya sampai mengais pasir di bawah salib, lalu memalingkan muka dan berkata, Tuhan, hanya ini yang aku punya. Terima kasih. Wow. Saya seperti apa ya? Dengan nada suara yang begitu menggelegar ya. Nah, kira-kira ini puisi ini sangat tepat ya untuk menyongsong menyambut hari Paskah ya. Nah, kebetulan beberapa bulan lagi kita umat Katolik khususnya akan merayakan hari Paskah, dan saya kira silakan minta linknya. Teman-teman di rumah, teman-teman bisa merenungkan masa Paskah dan Prapaskah itu melalui puisi ini ya. Setuju ya? Benar. Sekali. Nah, oke. Ini sangat luar biasa ya. Teman-teman bisa membuat puisi yang begitu panjang, lalu dengan kata-kata pilihan diksi yang bikin orang juga apa ya, merasa tergugah juga untuk membaca puisi kalian. Nah, tentu saya pikir ada kesulitan ya awal menuliskan puisi, lalu bagaimana membawakan puisi dengan baik, lalu apa yang disampaikan puisi pasti awalnya mengalami kesulitan. Nah, Om Kumis, kira-kira ya sekarang Om Kumis Indonesia seperti ini ya, jadi orangnya enak sekali biasanya ya. Umur ini selalu suka membuat puisi dari unik pribadi Om Kumis ini. Nah, Om Kumis ya, kira-kira saat membawakan puisi atau menulis puisi itu kesulitan yang paling besar itu apa?
Ya bagi saya tulis puisi yang paling sulit itu saat saya ya pemilihan diksi lah. Pemilihan diksi ya. Saya kadang kan bisa jadi saya memang sih orang bilang puisi itu karya bebas dari seorang penulis, dia memakai, dan itu juga sebagai karya bebas untuk orang lain untuk melihat, menerjemahkan itu. Tapi kadang yang saya takutkan itu kan dalam pemilihan kata dan pemilihan diksi. Karena bisa jadi nanti pembaca juga bingung. Ini maksudnya bagaimana? Apalagi dalam penggunaan baca seperti itu ya, dengan kata yang tepat. Jadi kira-kira itu ya kesulitan saat menulis puisi itu. Ya mantap. Jadi kayak itu ya. Nah, kalau kemudian ketika menulis puisi atau puisi yang baru saja dibacakan itu, kira-kira kesulitannya apa? Kalau saya itu tergantung mood juga ya. Wah, kalau mood bagus ya sudah pasti disitasi lancar. Iya. Gitu. Jadi pas aku nulis puisi ini moodnya lagi enak. Kayak gitu. Oke, lagi Yang kedua itu soal diksi juga. diksi ya. Karena kalau kita menulis puisi itu kita harus perhatikan diksi. Kalau salah masuk diksi ya berarti makna dari satu kalimat itu lain gitu. Oh iya, mantap sekali. Jadi itu ya Diksi, mood dan diksi ya. ya. Ya karena ketika kita menulis puisi ya menikmati puisi kan bukan hanya penulis ya. Jadi pembaca juga perlu menikmati karya Semua puisi. orang punya cinta gitu ya. Jadi orang bisa mengambil makna dari puisi karena pemilihan kata yang tepat lalu diungkapkan dengan perasaan. Apalagi di puisi itu orang sudah tahu ini untuk saya. Oh keren. Apalagi Ini karena Nah, saya soal makanya ini. dia bisa menulis puisi. Puisinya juga bukan soal pemilihan kata yang indah seperti itu toh. Dan yang paling penting juga maknanya gitu. makna puisi ya. Makna Makna puisi puisi. dari puisi. Pesan moralnya apa, bagaimana gitu. Jadi itu ya kira-kira hal-hal yang perlu disiapkan sebelum menulis puisi lalu ada pemikiran seperti itu. Nah, baik itu sangat menarik sekali ya. Jadi segala pengalaman tentang puisi tentunya memberi inspirasi tersendiri untuk penulis dan juga pembaca. Nah, ini satu pertanyaan yang saya kira pertanyaan reflektif untuk kedua saudara ya. Nah, pertama saya ingin bertanya kepada Om Kumis ya. Ya, kita Om Kumis gitu. Kira-kira selama Om Kumis menulis puisi lalu membawakan puisi itu kira-kira apa yang membuat Om Kumis terinspirasi dari puisi, dari hidupnya lebih enak gitu, lebih refleksi lebih matang menjadi panggilan itu, tapi itu berawal semua dari puisi. Kira apa yang Om Kumis ambil dari puisi untuk memotivasi hidup Kumis khususnya? Bagi saya itu pelajaran dari saya bisa menulis puisi ya karena saya menulis puisi itu karena perlu menulis puisi dengan penuh ketenangan, dengan penuh keseriusan, dengan pemilihan kata, pemilihan rasa pun yang sama, itu memberikan pelajaran saya untuk saya punya kehidupan bahwa seperti itulah kehidupan. Kita perlu berhati-hati, kita perlu serius, kita perlu benar-benar ada dalam itu sebuah tugas, sebuah pekerjaan yang diberikan, sebuah pilihan dalam kita punya hidup. Kita benar-benar ada, kita benar-benar serius untuk menjalani itu. Mantap sekali ya, jadi itu ya kalau positif atau inspirasi yang Om Kumis dapat dari puisi. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Member ini ya. Kira-kira setelah menulis puisi, apalagi dengan karya yang begitu banyak, kira-kira apa yang Bung Rian petik dari pengalaman seperti itu? Kalau dari saya, kalau soal puisi ini kan tergantung mood dari. Ya. Pokoknya segala sesuatu kalau kita menjalani setiap kegiatan itu harus enjoy gitu, harus senang, menikmati gitu. Kalau menjalani sesuatu dengan penuh dengan batin yang tidak jelas seperti itu hancur semua nanti. Ya, Sehingga segala sesuatu harus enjoy, tenang, pokoknya gembira lah gitu. Ya.
Oke, wih mantap. Kita beri tangan dulu ya kalau kita sama saudara saya ini. Nah, jadi saudara-saudara mama semua yang sedang nonton, teman-teman saya di luar kaum muda yang berminat dengan musik. Nah, nanti silakan japri ya kedua teman saya ini dengan nomor HP mereka di bawah ini dan nama mereka di bawah ini. Sertai juga nih alamat IG-nya ada di bawah ini, bimbing di bawah ini tinggal apa. Oke, saya kira itu saja pembicaraan kita pada malam hari ini. Minta maaf jika ada kesalahan kata dan tinggal kami yang kurang benar ya. Pasal ini kami minta maaf. Dan kami mohon tetap dukung kami di channel YouTube Wisma Santa Augustinus. Nah, akan ada banyak sekali tayangan-tayangan menarik di dalam sini. Selamat malam kami sampaikan kepada kalian semua yang sedang menonton. Silakan disampaikan. Oke, selamat malam. Selamat malam ya. Terima kasih. Terima kasih.